Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajis. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal bioteknologi, ekosistem, pencemaran, dan perubahan lingkungan. Yang pertama, soal tentang bioteknologi. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang Anda pahami tentang bioteknologi dan mengapa bidang ini penting dalam kehidupan modern. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan makhluk hidup, misalnya mikroorganisme atau produk dari makhluk hidup, untuk menghasilkan barang dan jasa demi kepentingan manusia. Bidang ini penting karena membantu meningkatkan kualitas hidup, misalnya dengan produksi obat, pangan, dan teknik rekayasa lingkungan yang lebih efisien. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Berikan masing-masing dua contoh. Yang pertama itu ada konvensional. Konvensional itu menggunakan mikroorganisme secara alami tanpa rekayasa genetika. Contohnya itu pembuatan tempe, dan tape. Untuk yang kedua ada modern. Modern itu menggunakan teknik rekayasa genetika. Contohnya itu kayak tanaman transgenik, produksi insulin rekombinan. Yang ketiga bagaimana prinsip dasar rekayasa genetika bekerja dalam bioteknologi modern? Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri. Rekayasa genetika itu bekerja dengan memanipulasi materi genetika DNA suatu organisme. Gen tertentu dimasukkan ke organisme lain agar menghasilkan sifat yang diinginkan. Misalnya gen tahan hama pada tanaman. Soal nomor 4. Bioteknologi banyak diterapkan di bidang kesehatan. Berikan dua contoh penerapan dan jelaskan manfaatnya bagi manusia. Yang pertama itu contohnya yaitu produksi insulin rekombinan. Itu dapat membantu penderita diabetes. Yang kedua ada vaksin rekombinan untuk mencegah penyakit infeksi seperti hepatitis. Soal nomor 5. Di bidang pertanian, bioteknologi modern menghasilkan produk yang disebut tanaman transgenik. Apa itu tanaman transgenik dan sebutkan dua potensi keuntungannya. Tanaman transgenik itu adalah tanaman yang disisipi dari organisme lain agar memiliki sifat tertentu. Keuntungannya itu tahan hama atau pestisida dan meningkatkan hasil panen. Yang kedua adalah soal tentang ekosistem. Soal yang pertama, ekosistem. Jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem dan sebutkan komponen-komponen utama penyusunnya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup biotik dan lingkungan abiotik. Komponen biotik itu seperti hewan, tumbuhan, mikroba, dan abiotik itu seperti air, cahaya, dan udara. Soal nomor 2. Bagaimana transport energi terjadi dalam suatu ekosistem? Jelaskan dengan menggunakan konsep rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang pertama itu energi mengalir dari produsen kayak tumbuhan ke konsumen 1, herbivora ke konsumen 2, karnivora itu rantai makanan saling terkait membentuk jaring-jaring makanan. Yang ketiga itu apa yang akan terjadi jika populasi dekomposer mengurai atau pengurai di suatu ekosistem menurun drastis. Ya, daur materi akan terganggu, sampah organik menumpuk, dan nutrisi tanah berkurang. Soal nomor 4. Sebutkan dan jelaskan 3 jenis interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Komponen biotik aja dalam ekosistem. Itu ada 3 ya. Predasi, kompetisi, dan simbiosis.
Kalau predasi itu pemangsa kayak singa memangsa zebra. Kalau kompetisi itu seperti burung bersaing untuk mendapatkan sarang yang paling bagus, yang paling mahal, kayak gitu. Untuk simbiosis itu mutualisme, kayak lebah apa ya, kayak lebah dan bunga. Terus kalau parasitisme itu benalu dan pohon. Yang kelima itu bagaimana peran faktor abiotik seperti cahaya matahari dan air dalam menentukan jenis organisme yang dapat hidup di suatu ekosistem. Cahaya itu penting untuk berfotosintesis dan air memengaruhi tipe vegetasi dan fauna yang bisa hidup. Soal tentang pencemaran dan perubahan lingkungan. Yang pertama itu, jelaskan apa yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan. Sebutkan setidaknya 3 jenis pencemaran yang Anda ketahui dan berikan satu contoh sumber polutan untuk masing-masing jenis. Jadi pencemaran lingkungan itu masuknya zat atau senyawa yang merugikan lingkungan. Kalau pencemaran udara itu polutan dari CO, dari karbon apa ya, pokoknya dari asap kendaraan itu dapat mencemari udara. Kalau air itu dari limbah pabrik, dan pencemaran tanah dari sampah plastik biasanya. Yang kedua, apa yang Anda pahami tentang efek rumah kaca, bagaimana gas rumah kaca berperan dalam fenomena ini, dan mengapa peningkatan konsentrasinya makin menjadi masalah serius. Oke. Jadi peningkatan gas rumah kaca itu memerangkap panas di atmosfer bumi. Jadi gimana ya? Jadi gara-gara itu bumi teh jadi makin panas gitu. Jadi peningkatan konsentrasi itu memicu perubahan iklim global. 3. Perubahan iklim global adalah isu yang mendesak. Jelaskan apa itu perubahan iklim dan sebutkan 2 dampak nyata yang sudah kita rasakan atau prediksi akan terjadi di masa depan. Yang pertama itu ada perubahan pola cuaca jangka panjang. Ya, dampaknya itu peningkatan suhu bumi, terus permukaan laut tuh jadi naik akibat mencairnya es kutub. Itu aja lah. Soal nomor 4. Bagaimana sampah padat terurai plastik dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Sebutkan 2 solusi praktis yang bisa Anda lakukan sebagai individu untuk mengurangi masalah sampah plastik. Jadi plastik itu sulit terurai ya. Jadi bisa mencemari tanah, air, dan bisa membahayakan hewan di sekitar yang kotor, sekitar yang banyak sampah plastiknya, karena bisa dimakan atau apalah gitu, dimakan, disangrai ya. Jadi solusi untuk penanganannya itu kita itu harus mengurangi sampah plastik yang membahayakan. Ya, semua sampah plastik sih harus kita hindari. Jadi kalau bisa kita tuh memakai plastik atau tempat yang tidak sekali pakai gitu, yang bisa dipakai berulang kali. Yang kedua itu kita tuh mendaur ulang sampah plastik menjadi apa kayak gitu, baju bisa kan, menjadi ya apalah gitu, kerajinan. Soal nomor 5 yang terakhir, apa hubungan antara pencemaran lingkungan dengan keanekaragaman hayati? Berikan satu contoh bagaimana pencemaran dapat mengancam kelangsungan hidup satu spesies. Jadi pencemaran itu bisa mengurangi habitat yang layak. Contoh, tumpahnya minyak di laut itu mengancam burung di laut. Terus sama
ikan-ikan, hewan-hewan di laut pun bisa terancam karena adanya ya tumpahan minyak itu. Oke, segitu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.